teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ngerasa gak sih kalau video-video di Pagar Kehidupan baru-baru ini makin seru? Gimana gak seru? Karena kita belakangan ini sering banget ngebahas gimana caranya bisa menjadikan sesuatu hal yang kita pikirin terus di otak, yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang terkesan gak masuk akal itu loh. Iya, tapi kok bisa ya? Pelan-pelan itu jadi kenyataan di dalam hidup kita. Kamu udah ngerasain pasti ya, kalau ngikutin Pagar Kehidupan ada tuh sedikit demi sedikit kemajuan dan perbedaan yang ada dalam hidup kamu. Nah, sekarang di bagian depan ini saya minta tolong tuliskan di komentar supaya teman-teman yang baru kenal Pagar Kehidupan, baru jadi sahabat Pagar Kehidupan tahu keajaiban seperti apa sih yang sudah kamu rasakan dalam hidup kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Tuliskan di komentar. Sambil kamu tulis, saya ingin memberikan kepadamu sebuah ilmu yang sangat-sangat emas. Ini kabar bahagia nih. Silahkan. Gini, saya mengatakan bahwa materi di hari ini termasuk salah satu materi yang seizin Tuhan, insya Allah bisa membuat kamu sebagai sahabat saya bahagia. Kenapa mas? Karena apa yang saya beritahu kepada kamu, ini belum pernah diberitahu oleh siapapun, tapi lucunya, iya, ini kenyataan banget. Coba, sekarang kita sama-sama merenung ya. Kita renungkan bareng-bareng, ikuti ucapan saya, dalam hati aja kamu renungkan, apakah yang saya katakan ini benar-benar kamu banget? Nih, betul gak sih kalau selama ini diri kamu sebagai sahabat saya udah mulai capek? Sebentar, capeknya bukan karena capek berusaha, capeknya tuh capek bertanya malah. Bertanya sebuah pertanyaan, kenapa kok saya tidak bisa sama seperti dia? Nah, itu dia tuh. Kita mungkin pernah punya adik atau kita pernah punya kakak yang prestasinya lebih oke, atau jangan-jangan malah kita sama teman dekat kita nih. Teman kita yang lebih, maaf ya, lebih cupu mungkin, lebih pemula gitu ya, lebih baru mulai melakukan apapun. Kok tiba-tiba dia lebih oke daripada saya nasibnya mas? Pernah nggak kamu merasa capek bertanya, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Kalau memang pernah, saya kasih tahu kepada kamu sekalian solusi emasnya. Dengarkan baik-baik. Sekarang pikirin apa yang sedang ingin kamu capai dalam hidup. Atau gini, pikirkan sebuah hal yang belakangan ini kamu tuh pengen banget hal itu terwujud. Boleh masalahnya selesai, atau mungkin cita-cita, sebuah hal yang besar banget, yang secara logika manusia kayaknya agak susah tuh buat terjadi. Pikirkan hal itu sekarang. Sudah? Nah sekarang jujur. Jujur katakan kepada saya dari dalam hati aja. Betul nggak kalau sesuatu hal yang kamu pikirin ini sebenarnya tuh kayaknya susah banget untuk dicapai? Tapi lucunya, anehnya, saya sendiri atau kamu sendiri nggak tahu kenapa hal itu kok rasanya bisa susah banget untuk dicapai gitu loh. Nah sekarang, izinkan saya sebagai sahabat kamu langsung ngasih tahu kenapa itu semua bisa susah banget buat kamu. Dengerin, kamu itu sebenarnya hebat. Diri kamu sebenarnya bisa keluar dari masalah itu. Diri kamu bisa lepas dari masalah itu, atau diri kamu bisa mencapai hal besar itu. Itu bisa banget. Tapi, ada tapinya. Kamu punya masalah besar dalam hidup kamu. Dan hal ini gak ada yang bilang, baru saya doang. Kamu tahu masalah apa itu? Masalah itu adalah kesepian. Betul apa tidak? Betul apa tidak nih? Loh, mulai kaget. Kok bisa ya mas ya? Mas Arya ini kok kayak dukun ini loh, bisa nebak-nebak loh. Kita gak pernah kenalan, kita gak pernah ketemu kok. Saya ketebak mas. Bener mas? Lah iya. Setiap orang ini sebenarnya bisa mencapai apa yang dia mau. Setiap orang itu bisa menyelesaikan perkara hidup dia sebesar apapun seizin Tuhan. Tapi masalahnya yang jadi problem adalah dia tidak sadar
ada satu problem nih yang paling besar dalam hidup dia yang harus diselesaikan. Hal itu adalah perasaan sepi. Betul? Nah, sekarang coba kita rasakan dalam diri kita sendiri. Berani nggak kamu sekarang bertanya pertanyaan yang mungkin selama ini sering kali kamu hindari? Benar, pertanyaan itu adalah, wahai diriku, kenapa dirimu sering kali merasa kesepian? Mendadak kamu sedih ya? Mendadak mungkin diri kamu matanya mulai berkaca-kaca. Entah kenapa mas, saya kok jadi pengen nangis nih pas denger Mas Aryan bagian ini. Saya nggak tahu kenapa mas. Nah itulah yang membuat seseorang jadi kayaknya susah banget untuk memecahkan masalah hidupnya. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia lupa. Untuk mencapai itu, ada pintu dulu nih yang harus dilewati. Pintu itu adalah mengatasi rasa kesepian yang kerap kali tiba-tiba muncul dalam hidup kamu. Betul? Nah sekarang, ketika diri kamu berani bertanya, wahai diriku, kenapa dirimu suka merasa kesepian belakangan ini? Apa yang tiba-tiba keluar dalam batin kamu? Perkataan apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kamu? Apa jawabannya? Saya tebak ya. Setiap orang itu merasa sepi karena dia sudah capek. Apa yang dia kejar ternyata bukan yang dia cari. Saya ulangi. Orang itu jadi kerap kali suka merasa sepi dan sedih sendiri karena dia sudah merasa capek bahwa apa yang dia kejar ternyata bukan yang dia cari selama ini. Benar atau tidak? Benar nggak? Iya kan? Coba sekarang terakhir kapan kali kamu ngejar sesuatu? Kapan terakhir kali kamu ngejar sesuatu? Pikirkan. Nah begitu itu sudah dapet, mungkin happy, mungkin senang, tapi rasanya kayak palsu nggak? Kok senangnya cuma gitu doang ya mas ya? Nggak seperti yang saya mau, tiba-tiba sedih lagi gitu. Tiba-tiba gelap lagi gitu, betul? Iya kan? Nah itu maksud saya. Kita itu selama ini ngerasa sedih sendiri, sepi tiba-tiba datang karena kita merasa bahwa apa yang selama ini kita kejar ternyata tidak seperti yang kita mau. Bukan itu mas yang saya kejar ternyata. Bukan itu yang saya mau mas. Nah kalau gitu mas, saya ini harus ngapain untuk lepas dari masalah ini? Ini dia. Ini obat untuk diri kamu. Dengarkan baik-baik. Kalau diri kita tahu bahwa masalah besar kita adalah kesepian yang tiba-tiba suka muncul, seperti yang saya ceritakan tadi, penyebabnya itu sepele. Selama ini, diri kamu menganggap bahwa sepi itu musibah. Betul apa tidak? Kalau diri kamu tiba-tiba nangis sendiri ketika membicarakan perasaan kesepian, itu berarti sepi bagi kamu adalah musibah. Sekarang saya tanya, apakah setiap sepi itu musibah? Nah, mulai bingung ya? Gak apa-apa. Saya pengen cerita dulu sebentar aja. Ini fakta. Ada orang, dia baru punya anak. Laki-laki. Dia baru punya anak karena baru nikah ya. Bininya baru melahirkan anak. Lucu. Tapi seperti yang kamu tahu, kalau baru punya anak, apalagi masih baby, masih bayi, biasanya nangis terus. Belum lagi ditambah kadang-kadang istrinya suka bikin pusing, kata teman saya. Pada suatu saat, tiba-tiba teman saya yang laki-laki ini diizinkan sama istrinya buat pergi ke puncak Bogor. Apa yang dia rasakan? Dia berkata, bro, sumpah, gue suka banget perasaan sepi. Baru kali ini gue ngerasa sepi itu enak. Ternyata hidup gua itu cuma butuh satu bro, yaitu perasaan sepi. Aneh gak? Bagi kamu sepi itu musibah, tapi bagi teman saya sepi itu adalah berkah. Kok bisa gitu? Jawabannya sederhana. Kita akan menjadi seperti apa kita menafsirkan hidup. Betul apa tidak? Saya ulangi ya.
Kita akan menjadi seperti apa kita menafsirkan hidup. Sekarang saya mau tanya nih, saya bingung sama kamu. Saya mau tanya, sebagai sesama sahabat nih, saya mau tanya. Kenapa sih kok diri kamu menganggap sepi itu musibah? Mau nggak ganti menganggap sepi itu sebagai sebuah kemerdekaan? Loh mas, bentar mas. Kan bukan 17 Agustus mas. Bukan kemerdekaan itu maksud saya. Kemerdekaan yang saya maksud, sadar gak sih bahwa sepi itu sebenarnya adalah sebuah kebebasan buat kamu? Kenapa kita menganggap sepi itu sebuah musibah? Kenapa kita tidak menganggap bahwa sepinya kamu itu adalah sebuah kemerdekaan bagi dirimu untuk melakukan apa yang kamu mau, mumpung masih bisa? Manusia tuh lucu. Ini saya bicarakan hal yang fakta nih. Banyak orang pengen menyudahi kejombloannya, pengen punya pasangan. Ini contoh. Begitu dia udah dapat pasangan, seneng dong. Wah, seneng banget gitu, happy gitu ya, ceria gitu, bersuka cita. Tapi tiba-tiba, sama kayak teman saya tadi, begitu udah punya anak, dia pengen lagi ngerasain enaknya jomblo. Padahal dulu, ketika dia jomblo, dia mewek-mewek pengen nikah. Begitu nikah, punya anak, pengen mewek-mewek juga nih, pengen jadi jomblo lagi. Kenapa? Karena sewaktu jomblo, dia ngerasa merdeka. Sepi sih, tapi merdeka. Nah sekarang lihat diri kita deh. Kalau seandainya kita menganggap sepi kita itu sebagai sebuah merdeka, bukankah kita lebih tenang ya menjalani hidup ini? Sebentar, saya tahu masalah hidup yang sedang kamu alami. Tapi tolong digaris bawahi. Bukan karena besarnya masalah, bukan karena banyaknya masalah, lantas kita berhak mengatakan, oh tolong kasihani aku merasa kesepian karena masalah aku berat. Nggak gitu caranya. Sahabat pagar kehidupan tidak boleh merasa berhak dikasihani hanya karena masalahnya berat, tidak. Itu bukan sahabat pagar kehidupan tuh. Kalau sahabat pagar kehidupan lagi ada masalah, pertama, dia kontak dulu Tuhannya. Saya yakin kamu sudah sering kontak Tuhanmu. Yang kedua, setelah kontak Tuhan, katakan, terima kasih, puji Tuhan, atau alhamdulillah, saya kesepian, berarti saya merdeka. Saya mau ngelakuin apa ya hari ini yang bikin diri saya bahagia? Tuh, tanyakan pertanyaannya gitu. Jangan menanyakan pertanyaan, kok nggak ada yang mau jadi teman saya ya? Kok nggak ada yang mau mengasihi saya? Hei, orang nggak mungkin mengasihimu kalau dirimu tidak mau mengasihi dirimu sendiri. Itu fakta. Betul nggak? Kita nggak akan mungkin bisa dicintai orang kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri lagi. Nggak usah munafik. Lihat diri kita sendiri, lihat diri kamu sendiri. Kalau ngelihat orang yang mukanya ditekuk terus, mau nggak ngobrol sama dia? Mungkin sekali mau, tapi kalau sekali dua kali udah ngobrol sama dia mukanya masih ditekuk, kayaknya nggak mau ngobrol lagi sama dia mas, betul? Iya kan? Kalau kita sendiri nggak mau ngomong sama orang yang mukanya ditekuk, kenapa kita pun berharap orang mau ngomong sama kita ketika kita nekuk muka kita sendiri? Kan lucu. Nggak logis. Iya dah? Nah, dari situ saya pengen bilang, kalau betul-betul kamu adalah orang yang sering mendengarkan pagar kehidupan, berarti diri kamu sudah menjadi bagian pagar kehidupan, sahabat pagar kehidupan nih. Kalau sudah jadi sahabat pagar kehidupan, gak boleh lagi mengatakan sepi itu musibah. Gak boleh. Katakan, saya hari ini merdeka, saya memang sendiri, saya mau ngelakuin apa ya yang bikin diri saya happy. Lakukan itu. Percaya sama saya, di saat kesepian kamu nanti sudah tidak ada, diri kamu akan merindukan sepi yang selama ini kamu anggap musibah. Percaya deh. Iya toh? Lakukan. Bahagiakan dirimu. Saya ulangi, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagiakan dulu dirimu dengan apa yang sudah Tuhan kasih di sekitarmu. Ingat ucapan saya, kita tidak mungkin bisa dicintai orang, dikasihi orang, dihargai orang kalau kita tidak mulai mencoba untuk mengasihi, mencintai, dan menghargai diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya,
Kamu mau nggak mulai detik ini, selepas kamu menonton video ini, belajar. Belajar untuk mencintai dirimu tanpa berharap dari orang lain. Bahagiakan dirimu. Lihat, ketika dirimu mulai membahagiakan dirimu sendiri, semakin banyak orang yang tiba-tiba muncul menambah kebahagiaan kamu. Bahagiakan dulu diri kita, baru berharap dibahagiakan orang lain. Bukan kebalik. Jelas? Alhamdulillah. Kamu suka dengan video ini, ngerasa banget video ini berguna, saya minta tolong, Saya minta tolong satu hal aja, silakan klik jempol ke atasnya atau tombol like-nya, supaya video ini bisa ditonton dan menyebar kepada teman-teman di luar sana tuh, yang bisa jadi masalahnya sama seperti kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Terima kasih. Bye-bye.